cepet Bel. Ayo, Van. Kenapa ada mereka berdua di sini? Mereka bisa merusak rencana kita nantinya. Kita harus singkirin dulu manusia-manusia bodoh ini. Karena mereka nggak bisa diajak kerjasama. Kamu sih meleng, Van. Sekarang mereka kemana coba? Tadi aku lihat mereka ke arah sini, Bel. Tapi kok nggak ada ya? Bel, kita balik ke villa aja yuk, Bel. Enggak. Aku nggak akan biarin Nadine berduaan sama Ishan. Kita ikutin terus. Ular! Bel! Ular, Bel! Ular, Bel! Bel! Apaan sih, Van? Kamu kan pawang ular, Bel! Usir dong! Enak aja kamu. Aku dulu di Afrika sering banget berurusan sama ular. Tapi nggak ular kobra kayak gini. Aduh, Bel. Aku kapok, Bel. Aku nggak mau dipatok ular lagi, Bel. Van! Van! Irfan! Van! Nadine, Ya. suapin dong. Gimana aku bisa dapetin istri yang baik buat Ihsan? Yang bisa mencintai Ihsan seperti aku mencintainya. Suapin dong. Ya. Eh. Radit, Tara sama Radit, mau ngapain mereka datang ke sini? Aku harus lindungi Nadine dari mereka. Nadine, kamu di belakangku. Hei, pergi kalian. Aku tidak membutuhkan kalian. Ayo Nadine, berubahlah di depan Ishan. Bukannya kalau kamu sedang merasa terancam, kamu pasti akan berubah. Nadine, di belakangku. Kamu mau kemana, Nadine? Pergi! Nadine, lari! Lari! Lu nggak akan bisa kalahin gue, San. Mending lu sekarang selain Nadine. Pergilah, Radit. Aku nggak akan pernah nyerahin Nadine kepada manusia ular seperti kamu, Radit. Pergi! Ishan! pergi yang jauh, Tara. Jangan ganggu Ihsan lagi. Kamu tidak akan pernah bisa dapetin Ihsan. Siluman seperti kita tidak ditakdirkan hidup bersama manusia. Aku gak peduli. Satu-satunya tujuan hidupku sekarang cuma Ishan. Cuma Ishan yang bisa menggantikan Mas Manu. Dan aku akan mendapatkan dia walaupun harus menentang takdir sekalipun. Aku tidak akan pernah membiarkan itu. Ishan! Radit, kamu mau bawa kemana Ihsan? Radit, berhenti!
Gue udah minta baik-baik buat lo ninggalin Nadine. Tapi lo gak dengerin gue. Sekarang gue terpaksa lakuin ritual. Biar lo bisa lupain Nadine. Sekali tangkap aku dapat 2 ular. Lepasin aku, Chandra. Setelah sekian lama aku coba tangkap kalian, tidak akan kulepaskan lagi. Kamu gak akan pernah bisa mendapatkan yang kamu mau, Chandra. Kita lihat nanti. Kalau perlu kukuliti kalian hidup-hidup. Setelah itu baru kuambil ilmu kalian. Jangan coba-coba mengganggu bangsaku. Aku tidak akan biarkan itu. 2 ular siluman itu pasti gampang ku dapatkan lagi. Kalau gitu, hadapi aku. Ada! Bel, kayaknya kita bukan makin dekat ke villa ini, malah makin jauh. Gimana kalau kita ketemu binatang buas, Bel? Irfan, gak usah nakut-nakutin deh. Sekarang yang penting kita istirahat aja dulu. Tuh, ada goa. Mendingan kita masuk aja ke sana. Hah? Masuk ke dalam goa? Iya. Ya kecuali kamu mau nunggu di sini, terus ketemu sama binatang buas, terserah. Bel. Aku ikut aja, Bel. Lepasin Tara. Bukannya aku nggak ingin bantu kamu, tapi Ihsan lagi dalam bahaya. Aku harus selamatin dia. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Nggak akan. Aku nggak akan biarin kamu. Mereka kemana ya? Jam segini belum pulang, udah sore nih. Aduh, Mbak Maya itu nggak usah khawatir deh. Ihsan itu kan perginya sama Nadine ya kan. Nadine itu kan siluman ular. Jadi kalau di hutan mereka ketemu sama teman-teman siluman ularnya, ya nggak bakal diapa-apain lah Mbak. Ada juga nih aku yang khawatir. 2 anak aku itu kan anak manusia. Jadi kalau sampai nanti diapa-apain sama teman-teman siluman ularnya, aduh, kayaknya apa mungkin kalau Nadine itu mau nolongin ya kan? Terus kalau Nadine gak mau nolongin, itu salahnya Nadine. Anak-anak kamu itulah yang salah. Ngapain juga ngikutin Ihsan sama Nadine? Oh, berarti sekarang Mbak Maya udah percaya kalau Nadine itu siluman ular. Kalau saya percaya Nadine itu siluman ular, ya dia kan ular yang baik. Kecuali anak-anak kamu tuh. Selalu jahat aja. Bella. Apa sih, Van? Bel, ini goanya gelap banget, Bel. Kayaknya kita nggak usah sampai dalam banget, Bel. Itu kayaknya di dalam ada cahaya. Aku mau lihat itu cahaya apa. Enggak, Bella.
Aku nggak yakin ini rencana yang bagus, Bel. Udahlah. Kamu kalau takut kamu tunggu di sini aja. Bel. Bella. Bella. Dengan sinar ini, kamu akan hidup lagi. Tanpa kamu mengingat semua hal tentang Nadine. Dan pernikahan dan anak kamu. Kamu akan bangkit dengan Ihsan yang baru. Nadine, Aku tidak akan membiarkan kamu menghapus ingatan Ihsan. ini demi kebaikan dia, Nadine. Bukan dia, tapi untuk memuaskan nafsu kamu sendiri. Kamu egois, Radit. Aku udah capek ngejar kamu, Nadine. Tapi kamu nggak pernah sadar. Hah? Lepas! Lepasin! Ihsan! Panas, Nadine! Panas! Nadine, sepertinya gua ini sebentar lagi akan runtuh. Kita harus pergi dari sini. Ayo, kita pergi. Nadine. Kenapa nih, Bel? Bella! Awas, Van! Bel! Apa ini, Bel? Ihsan! Van! Lari! Ayo! Kejar, Bel! Aduh, tangan aku, Van! Ihsan! Ihsan, tolongin aku, tangan aku sakit. Ihsan! Ihsan! Ihsan jahat banget sama kamu, Bel. Itu pasti karena ada perempuan lain di hidup dia. Coba kalau nggak ada Nadine di hidup dia, dia pasti baik sama kamu, Bel.
Ayo kita pergi dari sini, Bel. Alhamdulillah kalian sudah pulang. Mama khawatir kalian ada apa-apa. Iya, Mah. Tadi ada sedikit gangguan di jalan. Oh, gangguan apa? Tunggu, kalian kok cuma datang berdua? Bella sama Irfan mana? Wah, aku nggak lihat mereka, Tante. Mungkin saja sekarang mereka udah dimakan sama harimau. Aduh Ihsan, kamu jangan nakut-nakutin Tante dong. Masa dimakan macan? Aduh, mana sih? Coba. Lihat, aku kunci pintunya. Sayang, kalau kamu kunci mereka, Tante Sylvie sama anak-anaknya kayak gimana? Nggak usah dipikirin, Nadine. Biarin aja mereka. Mereka itu kan pengganggu. Dan kita di sini mencari ketenangan. Kita nggak butuh mereka. Ini, pegang kuncinya. Aduh, kalian ini kemana sih? Masa jam segini belum pulang juga? Masa iya di sini ada harimau? Bella! Irfan! Bella! Irfan! Mama! Ya ampun, kalian berdua kemana aja sih? Hah? Mah, Isyan sama Nadine udah pulang belum? Udah tuh, udah ada di dalam. Isyan bener-bener keterlaluan ya. Dia gak ada peduli-pedulinya sama aku, Mah. Aku harus ngomong sama dia. Bella! Ayo, Irfan. Isyan! Isyan, buka Isyan! Mbak Maya, Isyan! Buka pintunya! Biarin aja walaupun mereka teriak-teriak. Nanti dia juga lama-lama capek sendiri, oke? Tapi sayang... Udah sayang, aku mohon kamu nggak usah dengerin mereka. Biar ini menjadi pelajaran buat mereka. Biar mereka sadar. Ayo, duduk. Terus gimana sekarang? Mah, pokoknya aku gak terima aku diperlakuin kayak gini. Mama juga nggak terima, sayang. Pokoknya kita harus bikin perhitungan sama mereka.